To my YouTube channel, it's Mijas80, and yes, today is Sunday, April 23rd, 2022. Aku tuh tadi baru cek Twitter ya, dan ada trending topik yang cukup menarik ya, and it says gereja, church. Dan sebagai orang Kristen dan di hari Minggu, ya aku cukup pengen tahu aja apa sih topiknya, apa sih yang dibicarakan gitu. Dan ternyata yang dibicarakan cukup beragam dan sangat disorot, sangat menarik perhatian bagi netizen Indonesia yang sangat trigger banget dengan topik ini gitu. Topik yang pertama itu tentang terkait soal itu ya, yang lagi rame-ramenya itu adalah dia tuh mantan muslim yang dia itu bikin konten YouTube dan menjelek-jelekan agama lamanya gitu. Dan tidak perlu aku sebutin namanya karena kalian masih udah tahu ya, karena udah rame banget di media online, di media sosial juga. Dia tuh saat ini tinggal di Amerika, dan dia cukup berani untuk ngata-ngatain bahwa agama yang dia anut itu adalah agama yang penuh ya, istilahnya dia menjelek-jelekan lah istilahnya. Dan dia bahkan memerintahkan Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat dalam kitab suci, dan itu sangat, menurut aku benar-benar kelewatan banget. Ya dia, apa yang dia lakukan itu sangat bertolak belakang dengan nilai agama itu sendiri ya, yaitu menyebarkan kedamaian dan cinta kasih. Apalagi dia di sini mengatasnamakan Kristen, dia sebagai penganut Kristen, dan aku sebagai as a Christian, I really oppose and against this kind of act. Dan yang dia lakuin juga very selfish, karena dia tidak memikirkan masyarakat Indonesia yang beragama Kristen di Indonesia, yang adalah which is a minority gitu. Dan ya menurut aku itu benar-benar selfish dan hanya memikirkan dirinya sendiri, dan dia anggap itu adalah penginjilan. Dan menurut aku penginjilan itu tidak seperti itu. Penginjilan itu hanya is only about telling the good news, telling love, telling people to love each other, respect each other. Topik yang kedua yaitu tentang bangunan gereja di Solo Raya, tepatnya di Klaten, yang berubah menjadi tempat aktivitas umat Islam gitu. Ya ini ditengarai karena gereja itu sendiri sudah kegiatannya juga sudah sangat minim, bahkan jemaatnya juga sangat minim. Kalau berita yang aku dengar itu hanya tinggal 4 jemaat aja, dan itu pun satu keluarga. Dan kabar yang aku tadi lihat di Twitter, mereka semua, bahkan 4 jemaat ini memutuskan untuk mualaf gitu. As a Christian, to be honest, I'm quite sad ya dengan kondisi bahwa gedung gereja menjadi menjadi intinya tempat ibadah umat lain gitu ya. Tapi di satu sisi kita kembali bahwa dalam kekristenan, gereja itu bukan gedung gitu. It's not about the building, it's the people. Even in the early church is a group of people gitu. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang diawali dari 12 orang, dan kemudian mereka menyebar, dan mereka menyebarkan kabar tentang Yesus Kristus, dan akhirnya banyak orang percaya, dan mereka akhirnya membentuk sebuah kelompok-kelompok, dan itu yang dinamakan gereja. Jadi gereja itu awalnya emang the people, the church is the people, bukan bangunan. Jadi ya aku cukup sedih ya dengan kondisi ini, tapi di satu sisi ya mau gimana lagi, itu bangunan kan emang udah jarang, intinya kegiatan gereja di situ juga udah jarang banget ada, dan juga minim jemaat, ya sudah gitu loh. Life goes on gitu lah.
Topik ketiga adalah tentang berita tentang sorotan ketua NU yang sholat di masjid. Ketua NU yang sholat di sebuah gereja. Ini beritanya sih awalnya tuh terjadi 2019 ya. Terjadi 2019, waktu itu pihak gereja membuka diri untuk mengadakan buka bersama. Jadi Ramadan sekitar 3 tahun yang lalu, mereka ngadain buka bersama, dan waktu itu untuk kepraktisannya saja, tokoh-tokoh NU ini mereka mengadakan sholat di dalam gereja itu gitu. Dan ini menjadi sorotan besar bagi masyarakat ya, karena intinya kan itu terjadi di Cilacap gitu ya, kalau nggak di Cilacap gitu, di Cilacap, di Majenang kalau nggak salah. Itu kan istilahnya masjid itu kan ada gitu, masjid kan banyak berjamuran gitu. Kenapa yang jadi perdebatan, kenapa mereka harus sholat di gereja, padahal mestinya ada banyak masjid yang di sekitar gereja tersebut gitu. Tapi dari satu sisi dari pihak tokoh NU-nya, mereka hanya istilahnya kayak untuk menunjukkan keharmonisan, menunjukkan bahwa agama itu tidak memandang batas atau apa, dan juga menunjukkan istilahnya kayak lebih praktisnya aja, karena acara buka di situ, jadi sekalian aja sholat di situ gitu loh. Ya ini jadi pro kontra sih sebenarnya. Kalau aku pribadi sih, aku sih nggak masalah, karena kembali lagi gedung gereja itu hanyalah rumah bagi segala umat, istilahnya mau digunakan apa aja, yang penting baik, ya it's okay gitu loh. Tapi ya karena kita kan tinggal di negara yang cukup sangat trigger banget dengan masalah ini, jadi menurut aku hal seperti itu seharusnya nggak perlu dilakukan lah. Karena kan mestinya kembali lagi masjid itu berjamuran, ada banyak, mesti di sekitar itu juga banyak masjid. Jadi lebih baik kalau emang untuk tujuan ibadah, beribadahlah di tempat yang seharusnya gitu. Kecuali kalau emang berada di tempat yang nggak ada masjid sama sekali. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, and see ya in the next video. Bye.